Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin SPD MPD, salah satu dosen di Universitas 19 November Kolaka pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah media pembelajaran dengan bobot SKS sebesar 3 pada semester 3. Ya. Untuk mata kuliah ini saya ajarkan melalui pembelajaran DIA, Delivery Interaction Assessment. Berikut deskripsi atau penjelasan RPS daripada mata kuliah media pembelajaran. Deskripsi mata kuliah dari media pembelajaran ini adalah yang pertama, mata kuliah media pembelajaran matematika berorientasi membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang luas tentang media pembelajaran matematika, di mana membahas terkait dengan media dan alat peraga. Kemudian, pentingnya media dan alat peraga, persyaratan alat peraga yang baik, jenis media dan alat peraga, kemudian penyusunan LKPD, lembar kegiatan peserta didik, dan penyusunan materi ajar menggunakan PPT atau PowerPoint. Yang terakhir adalah perancangan alat peraga media sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian, adapun kemampuan yang diharapkan dari pembelajaran ini atau dari mata kuliah ini, yang pertama adalah diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami konsep media, alat peraga, dan macam-macamnya. Dan mahasiswa mengetahui pentingnya media dan alat peraga, mahasiswa mampu merancang media pembelajaran matematika, dan terakhir, mahasiswa mampu menggunakan media dalam pembelajaran matematika. Ya. Kemudian, materi ajar dalam mata kuliah media pembelajaran yang pertama adalah pengertian media dan alat peraga, pentingnya media dan alat peraga, persyaratan alat peraga yang baik, jenis-jenis media dan alat peraga, kemudian penyusunan LKPD, kemudian penyusunan materi ajar menggunakan software PowerPoint. Terakhir, bagaimana merancang alat peraga sesuai kebutuhan karakteristik peserta didik. Untuk pembelajaran ini dilaksanakan secara offline, di mana nantinya mahasiswa akan merancang media sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ya, kemudian materi ajar yang disampaikan di sini itu melalui modul, kemudian media pembelajaran. Adapun metode mengajar yang digunakan adalah presentasi, tanya jawab, diskusi dengan pembelajaran tim basic project. Nah, kenapa digunakan tim basic project di sini adalah untuk menyelesaikan daripada tugas yang membutuhkan sebuah produk yang dihasilkan, maka dibutuhkan kerjasama untuk menyelesaikan hal tersebut. Kemudian alat pembelajaran yang digunakan papan tulis, spidol penghapus, laptop LCD, dan speaker untuk pendukung dalam pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran, dosen membagikan modul pada pertemuan awal sebagai bahan materi untuk nanti dipelajari selama 1 semester. Kemudian presentasi materi, kemudian produk yang dihasilkan melalui tim basic project. Berikutnya, interaksi yang terjadi dalam pembelajaran di mata kuliah media pembelajaran ini adalah interaksi multi arah, di mana mahasiswa dan dosen, kemudian mahasiswa dan mahasiswa bisa saja terjadi dalam diskusi kelompok. Kemudian pembelajaran di sini meminta mahasiswa untuk mengungkapkan apa saja yang menjadi pengetahuan terkait dengan media pembelajaran. Adapun interaksi
atau diskusi yang dijalankan itu bisa berupa juga melalui tatap muka yang langsung dalam kelas. Begitu juga bisa diskusi kelompok dalam grup WA yang sudah ditentukan. Kemudian untuk penilaian yang dilakukan di mata kuliah ini adalah dengan menggunakan penilaian nilai akhir, di mana akumulasi daripada 50% UAS plus tugas proyek, kemudian ditambahkan dengan 10% keaktifan dalam kelas, keaktifan dalam diskusi ketika terjadi di proses perkuliahan, kemudian 10% dari kuis yang bisa diberikan pada setiap pembelajaran yang berlangsung. Kemudian 30% dari UTS. UTS yang digunakan di sini adalah menggunakan teknik tes dengan Google Form. Jadi yang akan diukur di sini adalah bagaimana penguasaan materi siswa pada modul yang sudah diajarkan. Kemudian UAS ini adalah bagaimana mahasiswa merancang media alat peraga sebagai solusi dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan media pembelajaran dalam kelas. Jadi 50% UAS ini yang merupakan tugas proyek itu sesuai dengan IKU. Ya. Kemudian untuk penilaian produk media pembelajaran itu yang pertama, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tepat guna, kemudian memenuhi standar sebagai media, yang ketiga mudah digunakan. Ya, jadi tepat guna ketika memenuhi beberapa aspek, yaitu pemilihan media sesuai permasalahan peserta didik, kemudian sesuai, kurang sesuai, atau tidak sesuai. Untuk kriteria dalam memenuhi standar sebagai media, itu dilihat dari keefektifan media, sangat efektif, kurang efektif, atau tidak efektif. Kemudian penilaian berikutnya itu adalah mudah digunakan. Diukur dari kemudahan saat digunakan, sangat mudah, kurang mudah, dan tidak mudah. Demikian tadi untuk penjelasan RPS, perkuliahan daripada media pembelajaran. Selanjutnya, mari kita saksikan proses perkuliahan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah media pembelajaran. Ya. Pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, kita sudah membahas terkait dengan kontrak kuliah, kemudian pendahuluan, kemudian ruang lingkup perkuliahan selama 1 semester kaitannya dengan mata kuliah media pembelajaran. Hari ini kita akan membahas materi pertemuan kedua, ya. Materinya itu adalah pengertian media dan alat peraga, pentingnya media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika, kemudian persyaratan alat peraga yang baik serta macam-macam alat peraga. Ya. Baik. Pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas rangkaian materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua. Kemudian harapannya nanti setelah kita selesai materi ini, saudara-saudara itu dapat nanti menjelaskan pengertian media dan alat peraga, kemudian
bisa menjelaskan bagaimana pentingnya media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika, kemudian syarat-syarat apa saja sehingga alat peraga itu dikatakan baik, kemudian macam-macam alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Ya. Kita lanjut. Ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk dulu ke yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah pengertian media pembelajaran. Ya. Di atas slide di atas itu ditampilkan. Di sini dijelaskan bahwa kata media itu berasal dari bentuk jamak, yaitu medium. Ya, medium. Jadi medium itu dapat didefinisikan sebagai perantara, ya, penghubung, pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Ya. Jadi berdasarkan pendapat ahli, beberapa pendapat ahli bahwa media adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Ya. Jadi kalau istilahnya media ini adalah pengantar, ya, pengantar, alat yang digunakan untuk mengantar informasi kepada penerima informasi. Ya, itu secara sederhana, ya, yang dimaksud dengan media pembelajaran. Ya. Kemudian apa manfaat dari media pembelajaran? Ya. Selain daripada yang ditampilkan di atas, kita bisa melihat bahwa media itu yang pertama adalah dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, ya, karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Ya. Kemudian makna bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Kemudian metode mengajar akan lebih bervariasi. Jadi tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata. Kemudian siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya mendengar tetapi juga mengamati, demonstrasi, kemudian melakukan secara langsung dan memerankannya. Ini adalah beberapa manfaat media pembelajaran. Nah, sekarang coba mahasiswa yang merumuskan sendiri kira-kira apa manfaat lain daripada media pembelajaran. Selama ini kan kita sudah pernah mengikuti perkuliahan, kemudian ketika di tingkat SD, SMP, SMA, itu kan biasa ada media yang ditampilkan oleh gurunya, ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan salah satu manfaat media pembelajaran. Ya, silakan. Siapa namanya? Sasmita. Ya, Sasmita. Jadi menurut saya secara garis besar manfaat dari media pembelajaran itu ialah memudahkan siswanya dalam memahami mata pelajaran itu sendiri, baik dari konsepnya ataupun penemuan rumus itu sendiri, Pak. Iya. Jadi manfaat media dari Sasmita kelompok 1 ya mengatakan bahwa secara garis besar bahwa media itu memudahkan untuk memahami, ya, bagaimana misalnya kalau ada rumus kemudian itu digambarkan dalam media, itu bisa kita memudahkan dalam memahami konsep. Ya, mungkin satu ada yang bisa lagi menyampaikan, silakan kelompok 2. Siapa namanya? Wira. Ya, Wira, silakan Wira. Baik, untuk manfaat media pembelajaran menurut saya, Pak, selain bermanfaat untuk siswa itu sendiri, juga bermanfaat untuk guru. Kemudian, kalau tidak salah media pembelajaran itu ada yang audiovisual, ada yang bentuk PPT seperti yang Bapak sediakan, juga ada yang berbentuk alat peraga. Jadi
manfaatnya itu sendiri untuk guru tidak lagi misal lebih sedikit menulis di papan tulis, kemudian untuk siswanya berpengalaman waktu sekolah dulu. Kalau ada media pembelajaran itu lebih semangat dan rasa bosannya kita itu hilang karena alat peraga tersebut. Ya, dari Wira mengatakan bahwa dengan adanya media atau alat peraga itu lebih efisien waktunya, ya. Jadi tidak banyak lagi digunakan waktu, hanya menggunakan untuk menulis di papan tulis, ya. Jadi dengan adanya media atau alat peraga itu mengefisienkan waktu dalam pembelajaran, ya. Baik, kita lanjut. Klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Nah, di sini ada klasifikasi, ya. Klasifikasi yang pertama adalah media berbasis manusia. Nah, yang mana maksud dengan media berbasis manusia? Guru. Apalagi? Siswa. Siswa bisa ya? Bisa. Kapan siswa dikatakan sebagai media berbasis manusia? Ketika menjawab soal, presentasi. Nah, itu betul. Kemudian media berbasis cetakan. Ada yang mana maksud dengan media berbasis cetakan? Buku teks, buku cetak, ya. Kemudian media berbasis visual. Nah, yang mana berbasis visual? Gambar. Apalagi? Video, ya. Kalau berbasis audio yang mana? Suara. Ya, rekaman suara, ya. Jadi kalau misalnya ada materi yang sudah direkam kemudian diperdengarkan, nah itu adalah audio. Kemudian media berbasis audiovisual, video, ya, atau rekaman dari YouTube, ya. Kemudian media berbasis komputer, IT. Nah, yang mana? Excel, Word aja. Ya, PDF, Excel. Ya, sebenarnya lebih sempurna kalau kita katakan yang tadi YouTube, ya. Nah, kalau itu sudah komplit, ya. Jadi di YouTube itu kan kita ditampilkan PowerPoint, ya, PowerPoint. Kemudian ada juga diperdengarkan suara, rekaman suara, ya. Nah, jadi itu sudah komplit komputer. Kemudian prinsip penggunaan media pembelajaran. Nah, prinsip media pembelajaran itu ada beberapa. Nah, coba satu orang yang bisa membacakan. Kelompok 3, laki-lakinya. Dua. Bisa dibaca? Ya, silakan Pak. Prinsip penggunaan media pembelajaran. Pertama, tidak ada satu media yang unggul untuk semua tujuan. Satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua, media tidak hanya sebagai alat bantu, maka media sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, tujuan penggunaan media untuk memudahkan belajar siswa. Acuan utama dalam memilih dan menggunakan suatu media. Yang keempat, penggunaan media bukan untuk mengisi waktu atau sebagai hiburan semata, tetapi memiliki tujuan yang menyatu dengan tujuan pembelajaran. Ya, Yang keempat, silakan. Kelompok 4. Siapa yang bisa menyampaikan? Ada yang bisa dibaca? Bisa dibaca? Ya, satu orang. Yang keempat. Penggunaan media. Yang keempat, penggunaan media bukan untuk mengisi waktu atau sebagai hiburan semata, tetapi memiliki tujuan yang menyatu dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, pemilihan media harus objektif, meminimalkan subjektivitas atau keinginan guru. Ya, tujuan atau satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, ya. Jadi setiap materi itu, ya, itu bisa saja bervariasi medianya, ya. Jadi media itu harus cocok dengan tujuan pembelajaran, ya. Jadi jangan sampai pemilihan
medianya itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian penggunaan media untuk memudahkan belajar siswa itu adalah acuan utamanya adalah memilih atau menggunakan suatu media. Ya. Jadi penggunaan media itu jangan sampai mempersulit pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi media itu digunakan ya untuk memudahkan proses terlaksananya pembelajaran. Nah, kemudian media digunakan sebagai alat bantu. Ya. Nah, jadi media sebagai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan yang kedua. Selain memudahkan, itu dijadikan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Kemudian penggunaan media bukan untuk mengisi waktu atau hiburan semata. Jangan sampai ditampilkan media pembelajaran, tetapi yang dijadikan monoton itu media pembelajaran, sehingga prinsip daripada pembelajaran atau konsep materi itu tidak tercapai. Ya, jadi pesertanya itu fokus kepada medianya. Ya, jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Yang berikutnya adalah pemilihan media itu harus objektif, ya, meminimalkan subjektivitas keinginan guru. Jadi itu maksudnya adalah selaras dengan materi, ya, seperti itu. Kemudian pemilihan media pembelajaran, ya. Jadi pemilihan media pembelajaran itu media harus sesuai tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam memilih media, itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian media harus tepat untuk mendukung isi pelajaran. Ya, jadi penggunaan medianya itu harus mendukung daripada isi materi. Maksudnya seperti ini. Misalnya kalau kita menggunakan menyampaikan materi volume bangun ruang, itu kan alat peraganya itu yang kaitannya dengan penggunaan, misalnya kubus, jaring-jaring. Ya, jadi nanti di materi berikutnya itu kita akan bagaimana mendemonstrasikan alat peraga. Ya, jadi ini masih pertemuan kedua, jadi masih terkait dengan definisi-definisi terkait dengan media pembelajaran. Kemudian media harus praktis, luas dan bertahan. Maksudnya tahan lama maksudnya ini. Jangan sampai ketika kita gunakan medianya itu misalnya kita gerakan atau kita demonstrasi langsung rusak di tempat. Itu jadi hati-hati memilih media atau menggunakan media. Kemudian media itu harus luas. Jadi itu misalnya fleksibel. Ya, jadi jangan sampai pada saat menggunakan media itu kaku. Ya. Kemudian media harus dapat digunakan guru dengan baik dan terampil. Jadi ketika menggunakan media, itu sudah dikuasai. Jangan sampai pas nanti mau mendemonstrasikan media ternyata ada langkah yang ada langkah dalam penggunaan media itu tidak dilalui, ya. Jadi misalnya tahapan 1 sampai 5, ternyata pada saat mendemonstrasikan medianya itu tahapan 4-nya itu terlupa. Jadi itu kan bisa saya dikatakan bahwa gurunya atau peneliti materinya itu tidak terampil dalam menggunakan media. Ya. Kemudian media harus menunjang dan membantu pemahaman siswa terhadap pelajaran. Ya. Jadi jangan sampai medianya ini ternyata tidak ada pemahaman satupun yang bisa dipahami oleh peserta didiknya. Jadi pada saat Anda akan menggunakan media, media itu nanti ada nilai positifnya, ya, khususnya dengan kaitan pemahaman. Jangan sampai pemahamannya ternyata tidak ada peningkatan sama sekali. Ya. Kemudian media harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Ini juga yang harus diperhatikan.
jangan mengambil media yang ternyata tidak bisa dipahami oleh siswa. Ya, jadi ambil media yang memungkinkan peserta didiknya itu bisa menerima dengan baik. Ya. Ya, berikutnya adalah fungsi media pembelajaran. Nah, kalau yang tadi ini masih ada kaitannya yang manfaat, ya. Jadi ada manfaat, ada fungsi. Yang pertama itu menurut Sudrajat, ya, fungsi media adalah mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Kemudian media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang. Kelas media pembelajaran mungkin adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Kemudian media menghasilkan keseragaman pengamatan. Media dapat menerangkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis. Kemudian media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Ya. Yang pertama itu jenis-jenis media pembelajaran visual. Ya. Yang pertama ada media grafis. Nah, media grafis itu adalah termasuk media visual yang berfungsi menyalurkan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Kemudian slide. Nah, slide ini adalah dalam bentuk big guide, ya, atau transparansi film yang berukuran 35 mm. Nah, jadi maksudnya slide ini kalau dalam PPT, ya, PPT. Kemudian film atau video. Nah, kalau untuk video ini biasanya diputarkan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Ya, nah ini jenis media pembelajaran audio. Nah, jenis media pembelajaran audio itu adalah radio. Kalau dulu masih ada radio, kalau sekarang sudah jarang digunakan. Ya. Kemudian yang biasa digunakan itu untuk media pembelajaran audio itu di lab bahasa. Nah, jadi biasanya kalau di lab bahasa mungkin ada yang pernah masuk di lab bahasa waktu TBK? Belum pernah? Pernah. Nah, itu kan ada headset yang digunakan, ya, ketika ada ujian atau penyampaian materi. Ya. Kemudian alat perekam pita magnetik. Nah, dulu ini ada, sekarang sudah diganti dengan perekam audio yang lebih canggih. Pernah lihat alat perekam yang sekarang? Nah, itu bentuknya ada yang seperti ini. Ya. Nah, itu bisa merekam beberapa lama, ya, tergantung dari kapasitas memori. Kemudian ada juga alat perekam yang tercanggih yang saudara-saudara itu miliki sebenarnya. HP. Itu multifungsi, ya, multifungsi, bisa digunakan untuk merekam video, merekam audio, ya. Hanya saja keterbatasannya HP. Ketika misalnya kita presentasi, itu kan bisa saja ada panggilan masuk. Nah, itu kan bisa mengganggu aktivitasnya. Ya, jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, nanti berdasarkan daripada modul yang saya sudah bagikan, ada soal latihan. Silahkan dikerjakan, ada ditampilkan di situ soal latihan secara kelompok dan individu, ya. Jadi tugasnya dikumpulkan 2 minggu dari sekarang, ya. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi harapan kita dari materi yang disampaikan dapat tercapai, sehingga nanti akan bermanfaat pada saat kita menjadi guru atau terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Ya. Jadi akhir kalam, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.